Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, mahasiswa STIMIK Bandung. Pada video kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang materi TRID dalam sistem operasi, di mana materi ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem operasi. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada TRID. Apa itu TRID? TRID atau kadang-kadang disebut juga proses ringan atau lightway adalah unit dasar dari utilisasi CPU atau bisa juga disebut sebagai alur kontrol dari sebuah proses. Nah, suatu proses yang multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Nah, di dalam thread terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini ada yang namanya thread. Nah, thread itu yang seperti ini ya, yang ada garis lengkungan-lengkungan ini. Nah, di dalam threading ada yang namanya single thread dan multi thread. Single thread itu adalah sebuah lightway atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal ya, di mana threadnya ini tunggal atau satu yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Nah, sebaliknya pada multi thread atau proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam waktu yang sama. Jadi multi-thread ini bisa mengerjakan tugas dalam waktu yang sama karena memiliki banyak thread ya. Berbeda dengan single thread, hanya memiliki satu thread di mana tugasnya ini sebagai pengendali atau controller pada sebuah aplikasi. Nah, keuntungan dari multi-thread ini meliputi peningkatan respon user, pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Sekarang multi-reading ya, tadi sudah dijelaskan. Dalam multi-reading itu ada dua ya. Pertama, thread pengguna atau user thread. Yang kedua, thread kernel. Nah, user thread ini adalah thread yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread atau library thread ya, pada tingkatan pengguna. Nah, user thread ini hanya tampak oleh programmer dan tidak diketahui oleh kernel. Jadi user level secara tipikal dikelola oleh sebuah library thread di ruang user. Nah, karena library yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan penjadwalan thread pengguna cepat dibuat karena bisa dikendalikan oleh user thread. Yang kedua, thread kernel, yaitu thread yang didukung langsung oleh kernel. Nih, pembuatan thread, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada ruang kernel. Dan thread kernel ini didukung dan dikelola oleh kernel dalam sistem operasi. Karena didukung dan dikelola oleh sistem operasi, maka proses pembuatannya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan user thread. Dalam thread ini terdapat model-model multi-threading. Yang pertama ada model many-to-one, yang kedua model one-to-one, dan yang ketiga model many-to-many. Kalian bisa lihat ya gambarnya di sini. Ada model many-to-one, gambarnya yang ini di mana satu kernel digunakan untuk beberapa user thread. Kalau one-to-one ini jadi satu user thread untuk satu user kernel. Dan many-to-many ini bisa banyak user thread untuk kernel ya. Kernel jadi bisa memilih kernel.
Langsung saja kita ke penjelasan. Apa itu model many-to-many? Yaitu memetakan beberapa tingkatan pengguna thread hanya ke satu buah kernel thread ya. Jadi user thread-nya banyak, misalkan ini ada library thread-nya, terus digunakan untuk satu kernel thread. Manajemen proses thread dilakukan oleh atau di ruang pengguna. Nah, karena di ruang pengguna, jadi menjadi lebih efisien. Tetapi, tetapi kelemahannya nih, apabila sebuah thread melakukan sebuah pemblokingan, yang ini ya bisa diblok, misal terhadap sistem pemanggilan, maka seluruh proses akan berhenti. Itu kelemahan dari model many to one, serta tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Yang kedua, model one-to-one, yaitu memetakan setiap user thread ke satu kernel thread. Jadi, satu user thread digunakan hanya untuk satu kernel thread. Mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika suatu thread membuat pemblokingan terhadap sistem pemanggilan. Jadi, meskipun salah satu user thread ini melakukan pemblokingan terhadap suatu pemanggilan, maka thread yang lain masih bisa digunakan ya, atau masih bisa berjalan. Lalu mengizinkan multiple thread untuk berjalan secara paralel dalam multiprosesor. Yaitu kelemahannya, setiap pembuatan user thread membutuhkan pembuatan kernel thread. Karena memang satu user thread ini digunakan untuk satu kernel thread yang dapat menurunkan performa dari sebuah aplikasi. Mungkin karena banyaknya thread, serta banyaknya juga kernel yang digunakan bisa menurunkan performa dari suatu aplikasi yang dibuat. Nah, sistem operasi yang mendukung one-to-one ini adalah Windows NT dan OS 2. Selanjutnya, yaitu model many-to-many, di mana beberapa tingkatan thread pengguna dapat menggunakan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Ya, dan jumlah dari kernel thread dapat dispesifikasikan untuk beberapa aplikasi dan beberapa mesin. Bisa juga mengizinkan pengembang atau developer untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Jadi, developer atau pengembang itu bisa menggunakan atau membuat thread sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan, tetapi pengembang juga harus hati-hati untuk tidak membuat terlalu banyak thread tanpa aplikasi, karena akan menurunkan performa dari aplikasi yang kita buat. Nah, dalam kasus tertentu, mungkin jumlah thread memang harus juga dibatasi. Nah, sistem operasi yang mendukung model many-to-many adalah Solaris, IRIX, dan Digital Unix. Selanjutnya yaitu thread dalam Solaris 2. Solaris 2 merupakan salah satu versi dari Unix yang sampai dengan tahun 1992 hanya masih mendukung proses berat atau heavyweight dengan kontrol oleh satu buah thread. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, maka Solaris 2 tersebut sudah berubah ya menjadi sistem operasi yang modern yang mendukung thread di dalam level kernel dan pengguna, multiprosesor simetrik, dan penjadwalan real-time. Thread dalam Solaris 2 juga dilengkapi dengan library mengenai API untuk pembuatan dan manajemen thread. Di dalam thread Solaris 2 juga ada proses ringan ya atau lightweight di antara level pengguna dan level thread. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang materi thread dalam sistem operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.